Halo Sobat Sipil, di video kali ini kita akan belajar mengenai sebaran peluang kontinu. Ya. Nah, sebaran yang akan kita pelajari adalah sebaran normal atau kurva normal. Peubah acak kontinu X yang memiliki sebaran normal disebut dengan peubah acak normal. Nah, persamaan matematika bagi sebaran peluang peubah acak normal ini tergantung pada dua parameter, yaitu mu dan sigma, yaitu nilai tengah dari data dan simpangan bakunya. Nah, jadi kalau kita punya data, nah ini adalah mu-nya, nilai tengahnya, dia akan punya puncak paling tinggi. Kemudian kemiringan dari kurva ini menggambarkan simpangan bakunya. Ya. Sehingga persamaan kurva normalnya akan seperti ini. Ya. N ini melambangkan bahwa ini adalah sebaran normal, ya. X ya, nilai yang akan dicari nanti, mu adalah nilai tengah dari data kita, ya, dan simpangan bakunya. Sama dengan 1 dibagi 2 pi sigma dikalikan E pangkat min setengah kali X min mu dibagi sigma. Ini untuk nilai X dari tak terhingga, dari min tak terhingga, ya, sampai tak terhingga. Kurva sembarang peluang kontinu, ya, atau fungsi kepekatan, ya, dibuat sedemikian sehingga luas daerah di bawah kurva yang dibatasi oleh X sama dengan X1 dan X sama dengan X2 itu sama dengan peluang bahwa peubah acak mengambil nilai antara X sama dengan X1 dan X sama dengan X2. Ya. Jadi pada kurva normal P, ya, kita mencari peluang, ya, nilai X antara X1 sampai X2 itu dinyatakan oleh luasan daerah di bawah kurva normal dari X1 sampai X2. Ya. Nah, sedangkan luas totalnya, ya, di bawah kurva normal ini dari min tak terhingga sampai tak terhingga itu sama dengan 1. Ya. Itu total maksimum peluang kita. Nah, kalau kita mau mencari, ya, berapa peluang dari X1 sampai X2, kita mencari luasan di bawah kurva normal ini dari X1 sampai X2. Nah, bagaimana bentuk dari kurva normalnya? Itu tergantung pada data kita. Nah, bisa saja seperti ini, Sobat Sipil, ya. Kurva normal yang berwarna hitam ini, ya, jika dibandingkan dengan yang berwarna merah, ini memiliki nilai tengah yang sama, ya, sama-sama mu1. Tetapi simpangan bakunya berbeda, ya. Ini sigma 1, ini sigma 2. Nah, sedangkan kalau Sobat Sipil lihat kurva normal yang berwarna biru di sini, ya, kalau ketinggiannya sama dengan yang hitam dan sebarannya juga sama, maka simpangan bakunya, ya, ini akan sama, ya, antara yang hitam dengan yang biru. Tetapi nilai tengahnya untuk data yang biru ini punya nilai yang berbeda dibandingkan dengan yang hitam atau yang merah. Nah, karena perbedaan-perbedaan yang mungkin terjadi, ya, dari nilai tengah maupun simpangan bakunya, ya, jadi setiap pengamatan yang berasal dari sembarang peubah acak normal X ini kemudian ditransformasikan menjadi suatu nilai peubah acak normal Z. Ya. Berapapun nilai tengahnya, kita transformasikan menjadi sama dengan 0. Berapapun simpangan bakunya, ya, atau ragamnya, ya, kita ubah, ya, ragamnya menjadi sama dengan 1. Nah, ini yang disebut dengan sebaran normal baku. Nah, ini dapat dilakukan, ya, melalui transformasi seperti ini, ya. Jadi nilai X yang kita punya sebelumnya kita ubah menjadi nilai Z. Nah, caranya adalah nilai X kita, ya, dikurangi dengan nilai tengah dari data kita dibagi dengan simpangan bakunya. Nah, nilai tengah Z ini adalah sama dengan 0, ya, karena EZ, ya, sama dengan 1 per sigma dikalikan E dikalikan X min mu, ya, ini harus sama dengan 0 karena X-nya ini kita anggap sama dengan mu. Mu dikurangi mu sama dengan 0. Ya. Nah, sedangkan ragamnya, ya,
sigma Z kuadrat ya, kalau sobat sipil lihat ya diselesaikan, nanti akan sama dengan sigma kuadrat dibagi sigma kuadrat dan akan sama dengan 1. Jadi kalau kita punya sebaran asal ya dari data kita ya, punya nilai tengah tertentu, berapapun nilai tengahnya ya itu kita transformasikan menjadi sama dengan 0. Sedangkan sigmanya atau simpangan bakunya ya, berapapun simpangan bakunya kita transformasikan menjadi sama dengan 1. Jadi nanti untuk nilai X-nya juga sama ya, sobat sipil harus ubah ya, dari X1 ini ditransformasikan menjadi Z1, sedangkan X2 kita transformasikan menjadi Z2 ya, jadi kita padankan seperti itu. Jadi kalau kita mencari ya peluang ya, nilai X dari X1 sampai X2 sebetulnya kan adalah luasan di bawah kurva ini ya, dari X1 sampai X2. Tetapi setelah kita transformasikan ya, itu akan sama dengan peluang nilai Z kita dari Z1 sampai Z2. Berarti kita akan mencari luasan di bawah kurva normal kita ini ya, dari Z1 sampai Z2. Kita lihat contohnya ya sobat sipil. Misalkan kalau kita punya sebaran normal dengan nilai tengah sama dengan 50 dan simpangan baku sama dengan 10 ya, kita mau menghitung berapa peluang bahwa X itu mengambil sebuah nilai antara 45 sampai 62. Nah, sebelumnya ya 45 dan 62 ini itu adalah nilai X. Sobat sipil harus ubah menjadi nilai Z. Nah, untuk yang 45 ya kita hitung 45 X-nya dikurangi 50 mu dibagi 10 sigma. Sobat sipil akan mendapatkan nilai Z satunya sama dengan min setengah. Kemudian yang X2 juga sama ya. Ini kita transformasikan menjadi Z2. 62 dikurangi 50 dibagi 10 sama dengan 1,2. Nah, jadi kalau sebelumnya ya kurva kita seperti ini ya, kita harus mencari luas daerah di bawah kurva ini dari min 0,5 sampai 1,2. Dari Z sama dengan min 0,5 sampai Z sama dengan 1,2. Nah, saya coba pindahkan ke slide berikutnya sobat sipil ya. Nah, jadi kalau tadi kita awalnya mau mencari peluang X ya antara 45 sampai 62 itu akan sama dengan peluang Z dari min 0,5 sampai 1,2. Nah, kita kemudian coba ya untuk menyelesaikan ini menggunakan tabel sebaran kurva normal kita ya. Nah, untuk menyelesaikan atau mencari peluang seperti ini ya, karena tabel yang saya gunakan nanti ya nilai-nilainya itu adalah luasan dari ujung kiri dari kurva sampai nilai Z-nya ya. Jadi kalau sekarang kita mau mencari hanya luasan dari min 0,5 sampai 1,2 ya. Berarti untuk menyelesaikannya dengan menggunakan tabel yang ada, kita menghitung luasan dari ujung kiri sampai 1,2, kemudian dikurangi dari ujung kiri sampai min 0,5. Ya, jadi luasan ini ya, dikurangi luasan yang hanya sampai min 0,5, sehingga hasilnya adalah luasan dari min 0,5 sampai 1,2 ya. Seperti ini sobat sipil. Jadi peluang dari kiri sampai 1,2 ya. Luasnya berapa dikurangi peluang dari kiri sampai min 0,5. Ini luasnya berapa. Nah, silahkan kemudian sobat sipil membuka tabel dari kurva normal ya. Tabelnya kalau sobat sipil mau download ya, linknya saya sertakan di deskripsi video ini. Ya, ini beberapa baris sudah saya potong ya sobat sipil. Jadi yang ada ini adalah baris pertamanya ya.
Nilai yang ada di kolom Z ini adalah nilai digit pertama ya, plus satu digit di belakang koma. Kemudian kolom-kolom berikutnya ini adalah digit kedua di belakang titik atau di belakang koma desimal. Ya, jadi kalau misalnya ini ya, ini adalah nilai Z luasan ya dari kiri sampai 1,20. Kalau ini adalah luasan dari kiri sampai 1,21 ya. Jadi ini adalah digit keduanya ya. 1,25. Nah, 1,25 ini adalah luasan dari ujung kiri ya kurva kita sampai Z sama dengan 1,25. Nah, sekarang kalau kita mau mencari ya atau menyelesaikan soal kita di sini, berarti kita mencari luasan ya di bawah kurva normal kita di kiri 1,2. 1,2-nya 1,20 persis sobat sipil, 1,20. Nilainya adalah 0,8849. Itu luasan dari kiri sampai 1,2. Kemudian dikurangi luasan dari kiri sampai min 0,5. Ya, ini min 0,50. Ya, luasannya adalah 0,3085. Ya, sehingga kalau sobat sipil kerjakan ya nanti kita akan dapatkan ya persamaannya jadi 0,8849 dikurangi 0,3085. Nanti akan kita dapatkan sama dengan 0,5764. Ini adalah peluang ya sebuah nilai X itu akan berada di antara 45 sampai 62 pada kondisi soal kita. Kita coba lihat soal kedua ya, contoh soal kedua. Untuk sebaran normal dengan mu atau nilai tengah sama dengan 300 dan sigma sama dengan 50, hitunglah peluang bahwa peubah acak X ya, mengambil suatu nilai yang lebih besar dari 362. Lebih besar dari 362. Nah, kita cari dulu nilai Z padanannya ya. 362 ya, X dikurangi 300 mu dibagi sigma 50. Kita dapatkan 1,24. Nah, kalau kita lihat kurvanya, ini adalah 1,24 ya, positif. Yang ditanya adalah yang lebih besar dari 362, berarti yang lebih besar dari 1,24. Luasan dari 1,24 ini ke kanan. Ini yang mau kita cari. Ya, jadi kalau kita mencari peluang X lebih besar dari 362, itu sama dengan peluang Z lebih besar dari 1,24. Nah, berapa luasan ini? Ya, itu akan sama dengan luas total di bawah kurva kita, 1, ya, dikurangi luasan dari ujung kiri sampai 1,24. Seperti ini. Jadi, total luasnya kan sama dengan 1. Nah, sobat sipil kurangi dengan luasan dari kiri sampai 1,24. Ya, sehingga nanti sobat sipil akan mendapatkan hasilnya adalah luasan yang lebih besar dari 1,24. Ya, sobat sipil buka ya tabel kurva normalnya. Ya, kita lihat ya 1,24. Ini. Jadi 1 dikurangi 0,8925. Ya, kalau dihitung nanti akan didapat hasilnya itu sama dengan 0,1075. Ini peluangnya ya suatu nilai itu akan lebih besar dari 362. Contoh lain lagi Sobat Sipil. Ya. Diberikan sebuah sebaran normal dengan nilai tengah atau mu sama dengan 40 dan sigma sama dengan 6. Hitunglah nilai X di mana luas daerah di bawahnya adalah 38%. Nah, ini kita gambarkan dulu ya Sobat Sipil. Kalau dari ujung kiri sampai 0, ya ini luasannya sama dengan setengah. Ya. Jadi ini kan setangkup ya, simetris kiri kanan. Kalau ini luas di bawah kurva ini adalah sama dengan 1 dari kiri sampai kanan, setengahnya ini ya, sampai 0 itu nilainya sama dengan setengah. Nah, sekarang kalau ditanya ya luas daerah di bawahnya ada 38%, mestinya dia ada di sebelah kiri. Ya.
0,38. Kita mau mencari ya, kalau luasan di sini 0,38 ya, berapa nilai X-nya? Ya. Nah, tentunya sebelum kita bisa mencari berapa nilai X-nya ya, kita harus mencari dulu Z-nya berapa, baru kemudian kita konversi menjadi X ya. Nah, Sobat Sipil ya, rumusnya tadi adalah Z sama dengan X min mu dibagi sigma. Ya. Jadi kalau kita mau mencari berapa X-nya, X-nya kan sama dengan ya, sigma dikali Z ditambah mu. Nah, sekarang kita lihat ya, tabel kurva normal kita 38%, 0,38 ya. 0,38 kalau Sobat Sipil itu lihat ya, ada di antara ini ya. Antara min 0,3 ya dan min 0,31. Ya, ini 0,3821, ini 0,3783. Nah, kalau Sobat Sipil mau sedikit bersusah payah, ya silakan bisa diinterpolasi ya. Tapi kalau misalnya ingin hanya sekedar mencari hasil cepatnya saja, Sobat Sipil bisa lihat ya, 0,38 ini itu lebih dekat ke min 0,30 atau ke min 0,31. Nah, Sobat Sipil akan lihat selisihnya ya. Kalau ke sini selisihnya 0,0021, tapi kalau ke sini selisihnya hanya 0,0017. Ya, lebih dekat ke min 0,31. Jadi tinggal Sobat Sipil hitung di sini ya. Sigmanya itu sama dengan 6. Z-nya sama dengan min 0,31 ditambah mu-nya sama dengan 40. Kita hitung ya, kita akan dapatkan ya, hasilnya sama dengan 38,14 ya. Jadi ini adalah nilai X ya, sini, di mana nanti luas di bawahnya itu sebesar 38% atau 0,38. Kita lanjut dengan contoh lainnya lagi, Sobat Sipil. Diberikan sebuah sebaran normal dengan mu sama dengan 40 dan sigma sama dengan 6. Hitunglah nilai X di mana luas daerah di atasnya ada 5%. Nah, ini juga sama Sobat Sipil ya. Nah, kalau di atasnya ada 5% berarti kita ke kanan ya. 5% berarti 0,05 ya. Dia ada di sini Z-nya atau nanti X-nya ya. Nah, kita mulai dengan rumus kita tadi ya. Untuk mencari X itu sama dengan sigma dikali Z ditambah mu. Ya. Nah, kita buka ya, tabel kurva normal kita. Berarti kalau ini 5% ya, di bawah ini adalah 95%. 0,95. Sobat Sipil cari 0,95 ada di mana? Ada di sini ya, Sobat Sipil. Antara 0,04 dan 0,05. Kalau Sobat Sipil lihat ya, 0,95 itu mestinya persis ada di tengah-tengahnya ya. Ini kan selisihnya kan 0,95, kalau yang ini 0,0005, ini juga 0,0005. Jadi mungkin kalau kita mau cari nilai tengahnya antara 0,04 dan 0,05 itu ada di 0,045 persis ya. Sehingga nanti nilai Z-nya kita bisa gunakan 1,645 Z-nya. Sigmanya 6, mu-nya 40. Ya, kalau dihitung, Sobat Sipil akan mendapatkan angka 49,87. Ini adalah nilai X-nya ya, di mana nanti luas daerah di atasnya itu ada sebesar 5%. Kita lihat contoh terakhir ya di video ini, Sobat Sipil. Indeks prestasi rata-rata dari 300 mahasiswa tingkat akhir mengikuti suatu sebaran normal dengan nilai tengah 2,1 dan simpangan baku 0,8 misalnya ya. Nah, berapakah banyaknya mahasiswa yang mencapai indeks prestasi antara 2,5 dan 3,5?
bila indeks prestasi dihitung sampai persepuluhan terdekat. Jadi kalau 2,45 itu ya kalau ada digit keduanya berarti kan 2,49 itu termasuk 2,5 ya. 2,48 itu sama dengan 2,5. 3,51 itu juga 3,5. 3,54 itu juga 3,5. Jadi nilai X-nya ya itu nanti kita gunakan mulai dari 2,45 ya, ini kan kalau dibulatkan jadi 2,5 dan 3,55 untuk X2-nya ya kalau dibulatkan jadi 3,5. Nah, kita cari padanannya dulu ya sobat sipil. X1 ya kita jadikan Z1 ya 2,45 dikurangi 2,1 dibagi 0,8. Kita dapatkan sama dengan 0,44. Kemudian Z2 itu 3,55 min 2,1 dibagi 0,8. Kita dapatkan Z2-nya 1,81. Nah, kalau sobat sipil gambarkan dalam kurva normal kita ya 0,44 dan 1,81 ini ada di sini. Kalau kita mau mencari berapa banyaknya mahasiswa yang IP-nya ya, antara 2,5 sampai 3,5, kita mencari luasan ya, di bawah kurva normal kita ya, dari 0,44 sampai 1,81. Ini saya pindah ke slide berikutnya, sobat sipil. Ya. Nah, untuk mencari luasan di sini, ya, itu akan sama dengan ya, luasan dari kiri sampai 1,81 ya, dikurangi luasan dari kiri sampai 0,44. Ya, sehingga nanti hasilnya akan sama dengan luasan dari 0,44 sampai 1,81. Nah, kita lihat ya tabel kurva normal kita. 1,81 nih 0,9649, 0,44 0,67. Jadi 0,9649 dikurangi 0,97. Sobat sipil akan dapatkan hasilnya sama dengan 0,2949. Ini adalah peluangnya. Peluang indeks prestasinya ada di antara ya kalau tadi di soal kita kan di antara 2,5 sampai 3,5. Yang ditanyakan adalah berapa banyak mahasiswa yang IP-nya antara 2,5 sampai 3,5. Mahasiswa kita tadi totalnya adalah 300. Jadi, yang punya IP antara 2,5 sampai 3,5 itu akan sama dengan 300 dikalikan 0,2949. Kita akan dapatkan hasilnya adalah 88 mahasiswa. 88 mahasiswa ini punya indeks prestasi antara 2,5 sampai 3,5. Demikian sobat sipil video kita kali ini ya. Semoga bermanfaat untuk semua sobat sipil. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sobat sipil.